warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad atallah wa man asani faqad asallah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang Allah limpahkan pada kita sekalian. Apa itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dengan nikmat-nikmat besar inilah maka dalam hidup dan kehidupan ini kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus meningkatkan syiar agama Allah, untuk terus berikhtiar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan membangun kedekatan diri ini dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang penuh istiqomah, hamba Allah yang soleh secara individu, termasuk soleh secara sosial. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana saja sahabatku berada, salawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang suri teladan panutannya diberikan buat kita sekalian, walaupun beliau sudah tiada di antara kehidupan kita. Namun kalau mau saja kita berikhtiar terus beritiba pada perjuangan Rasulullah SAW, kita berbangga akhir hidup dan kehidupan ini mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabatku di mana saja berada. Dalam sebuah firman Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan setiap diri mengaku bertakwa kepada Allah hendaknya selalu menyiapkan dirinya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berbicara masalah persiapan untuk hari esok, dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir menyampaikan, hari esok adalah hari kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, atau hari esok adalah hari bagaimana kehidupan besok lebih berkualitas untuk hari ini. Oleh karena itu, ada 5 hal penting yang mesti dimiliki dan dilakukan oleh umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dengan memikirkan hal-hal Islam yang berkemajuan, dengan memikirkan hal-hal Islam bagaimana ke depan untuk menjamin kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, 5 hal penting itu, yang pertama adalah Islam adalah sebuah gerakan. Dalam kehidupan ini, Islam menjadi gerakan hidup dan matinya umat Islam. Pergerakan Islam harus jalan terus, dakwah Islam harus ditingkatkan terus. Semua aktivitas yang kita lakukan harus berdasarkan pada landasan Islam. Dalam kajian pendidikan Islam yang terkini, Profesor Ahmad Tafsir menyampaikan, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Oleh karena itu, penyebaran, perluasan pendidikan Islam betul-betul jangan lupa melandaskan diri pada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahihah atau makbulah. Yang kedua, Islam itu adalah gerakan sosial, gerakan kemasyarakatan. Oleh karena itu, setelah kita mengejawantakan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, maka jangan lupa yang berikutnya, sahabatku sekalian, kita mulai dengan bagaimana mengejawantakan pengembangan sosial kemasyarakatan,
bahwa hablum minallah selesai lalu dilanjutkan dengan hablum minannas. Disinilah hablum minannas merupakan sebuah gerakan dengan paradigma baru bagaimana mengembangkan kualitas hidup bersama umat manusia. Maka Islam sangat memperhatikan, sangat konsen diri dan membangun umatnya untuk memperhatikan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dan inilah kesempatan kita berzakat, berinfak, bersedekah, membantu kaum mudha'afa dan mustadafin lainnya. Semoga ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam yang kita yakin ini adalah agama dakwah. Agama yang menyuruh kita, memerintah kita, banyak ayat di dalam Al-Quran untuk terus menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan dengan bahasa yang lemah lembut, menyampaikan pesan keagamaan yang mengandung moralitas nilai yang tinggi mahligainya. Oleh karena itu, umat akan terpanggil untuk bagaimana menjalankan agama yang dia yakin ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya. Dia akan belajar secara kafah dan keseluruhan karena di dalam ada mengandung akidah, di dalamnya ada mengandung ibadah, di dalamnya akan mengandung akhlak dan muamalah duniawiyah. Pesan-pesan ini harus didakwakan, harus disampaikan dengan penuh semangat Islami yang santun dan toleran, dengan tidak mengabaikan keyakinan yang merupakan harga mati. Jangan sampai dibeli dengan sesuatu apapun. Keyakinan Islam adalah agama dari Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dijaga. Dalam menyampaikan dakwah, sampaikanlah dengan mau'izah hasanah, dengan pesan-pesan yang akan membawa, pesan-pesan yang akan diterima oleh umat Islam secara umum kapan di mana saja berada. Biarkan Islam itu cemerlang, biarkan Islam itu nanti akan membawa umat ini menjadi umat yang berkemajuan. Biarkan nilai pandangan ajaran Islam betul-betul dapat mengantarkan umat Islam ini dari suasana yang gelap gulita menjadi suasana yang terang benderang. Dan yang keempat, Islam adalah agama pembaharuan, ajaran yang memperbaharui atau disebut dengan tajdid, baik untuk tajdid bersifat purifikasi maupun dinamisasi. Tajdid yang bersifat purifikasi artinya ajaran Islam sangat konsen untuk mempertahankan kemurnian akidah, keutuhan iman yang dimiliki, yang tidak boleh dicampur aduk dengan suatu apapun. Disinilah maka musuh Islam yang harus dikembangkan lewat metodologi pendidikan, lewat pendekatan yang jamaah, yang kulturalnya tinggi dan bahagia. Di sini letaknya pengembangan ajaran Islam untuk menjaga keutuhan iman. Maka dakwahnya harus dilakukan terus menerus, jangan sampai mati obor dakwah ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran 104, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kamu dari segolongan umat manusia yang duduk bersama membicarakan hal-hal kebajikan, lalu siap menegakkan hal-hal kema'rufan, hal-hal kebenaran, dan siap mencegah hal-hal kemungkaran atau hal-hal kemaksiatan. Inilah pekerjaan dakwah umat Islam yang sangat beruntung. Kalau mereka itu betul-betul mengetahui, maka mereka akan mendapat keberuntungan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah kemuliaan ayat ini untuk menuntun umat Islam bahwa dakwah sangat penting, bahwa proses pembaharuan tajdid untuk menjaga keyakinan yang bersih adalah penting. Dan yang kedua, gerakan yang kedua itu daripada tajdid yang merupakan purifikasi, dan yang kedua adalah dinamisasi. Artinya agama Islam agama yang dinamis, mau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak pernah ketinggalan zaman. Ajaran Islam adalah ajaran yang up to date, bukan ajaran yang out of date. Artinya bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat melangit, yang sangat keren, maju, eksis, itulah Islam. Oleh karena itu maka ayat yang ingatkan tadi itu adalah ayat yang memesankan kita bagaimana membawa ajaran ini, ajaran Islam dan umat ini ke depan. Maka berpikirlah soal Islam yang berkemajuan untuk menyelamatkan kehidupan umatnya baik di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Selalu mempersiapkan dirimu untuk hari esok. Mempersiapkan dirimu untuk hari esok, hidup akan lebih baik, lebih berkualitas.
Itulah dinamisasi yang harus ditangkap dalam hidup dan kehidupan umat Islam ini. Dan yang terakhir, Islam adalah gerakan pendidikan, gerakan ilmu. Ilmu sangat penting dalam ajaran agama Islam. Al-Quran mengingatkan kita dalam Al-Quran, firman Allah surat Al-Ahzab ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang satu beriman, dua berilmu, beberapa tingkat derajat. Oleh karena itu, gerakan Islam yang adalah gerakan ilmu menjadi sokok gurunya, dengan majunya ilmu, maka kualitaslah kehidupan umat ini. Dengan kuatnya iman, maka terarahlah perjalanan kehidupan umat ini. Dan ini merupakan hal yang harus diperjuangkan terus-menerus oleh umat Islam. Mari sahabatku semuanya, kapan memang saja berada, untuk kita membawa kehidupan umat ini, terus menyampaikan dakwah, terus menyampaikan gerakan kemasyarakatan sosial kebersamaan, terus meningkatkan gerakan Islam, terus menyampaikan tentang pesan-pesan moral yang di dalamnya ada mengandung tajdid atau pembaharuan, di dalamnya juga ada mengandung gerakan ilmu. 5 gerakan ini yang tidak boleh diabaikan, dilepas pergi begitu saja oleh hidup dan kehidupan umat Islam. Semoga ada manfaatnya. Maka nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.